Ya, ada 3 bantuan yang akan langsung disalurkan oleh pemerintah pusat. Kira-kira bantuannya apa saja? Silakan simak video ini dari awal sampai akhir, jangan di-skip-skip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Fuad Hasan Petrianto, pendamping PKH Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, KPM PKH, KPM Sembako, pendamping PKH dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia. Semoga selalu diberi kesehatan ya. Amin. Nah, baik, langsung saja di video kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan bantuan sosial yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini yaitu Kementerian Sosial. Nah, ada 3 bantuan yang akan sekaligus disalurkan oleh Kementerian Sosial. Apa saja? Nah, simak videonya, namun sebelumnya mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, komen, and share di bawah ini. Dan jangan sampai lupa untuk bisa klik tombol notifikasi loncengnya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan informasi atau video-video terbaru dari kami. Nah, jika video ini bermanfaat, berguna, silakan untuk bisa di-share, dibagi ke teman-teman yang lain. Supaya apa? Ya, supaya bisa mendapatkan informasi yang kami sampaikan. Jangan lupa, jangan skip, jangan potong-potong. Video ini silakan ditonton dari awal sampai akhir, supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan informasinya secara lengkap. Terima kasih. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi seperti tadi saya sampaikan di depan, bahwa saya akan menyampaikan informasi penting terkait dengan bantuan sosial yang akan diberikan kepada para KPM atau penerima manfaat di seluruh Indonesia. Baik itu KPM PKH, Sembako, maupun KPM BLT BBM. Oke, langsung saja. Jadi dalam waktu dekat ini, atau bahkan mungkin ada beberapa daerah yang sudah mencairkan bantuan ini. Jadi ada 3 bantuan yang langsung akan dicairkan oleh pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, yaitu yang pertama ada BLT BBM, kemudian yang kedua ada bantuan sembako, dan yang ketiga bantuan PKH. Nah, seperti kita ketahui bersama, yang pertama bantuan BLT BBM ini sudah disalurkan tahap 1 itu sudah, yaitu pada bulan Agustus. Ini berkaitan dengan naiknya ya bahan bakar minyak yaitu BBM. Imbasnya pemerintah itu membuat kebijakan yaitu adanya BLT BBM. Ini besarannya berapa? Yaitu besarannya Rp300 ini per penerima manfaat. Nah, untuk tahap 2 ini itu juga akan disalurkan dengan nominal Rp300.000. Oke, kemudian yang kedua yang akan disalurkan juga yaitu bantuan sembako. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa bantuan sembako itu disalurkan setiap 1 bulan sekali dengan nominal Rp200.000. Nah, namun pada penyaluran kali ini pemerintah pusat yaitu Kementerian Sosial itu akan menyalurkan langsung 3 bulan, yaitu untuk bulan Oktober, November, dan bulan Desember. Ya, nominalnya setiap bulan ada Rp200.000, yaitu dikali 3 berarti totalnya yang akan didapatkan yaitu Rp600.000. Ini bentuknya apa? Ini bentuknya tunai, bukan berupa sembako. Kemudian yang ketiga itu ada bantuan PKH yang akan disalurkan juga pada bulan ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa bantuan PKH itu terdiri dari komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial. Jadi untuk komponen kesehatan itu terdiri dari ibu hamil, kemudian balita. Kemudian untuk komponen pendidikan, ini anak sekolah usia dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Nah, kemudian untuk komponen kesejahteraan sosial itu terdiri dari lansia yang usianya minimal 70 tahun, dan untuk yang kedua yaitu disabilitas berat. Nah, untuk bantuan ya komponen kesehatan ibu hamil itu per tahap itu mendapatkan Rp750.000.
Kemudian untuk balita itu juga sama, nominalnya Rp750.000. Nah, kemudian untuk komponen pendidikan untuk anak SD itu per tahapnya mendapatkan Rp225.000. Kemudian untuk anak SMP Rp327.000 dan untuk anak SMA itu sebesar Rp500.000. Nah, kemudian untuk komponen kesejahteraan sosial yang di situ ada lansia dan disabilitas. Untuk lansia itu nominalnya Rp600.000, sama juga dengan komponen disabilitas atau kategori disabilitas itu sebesar Rp600.000 per tahapnya. Nah, kemudian informasi yang kami dapat bahwa untuk bantuan BLT BBM tahap 2, kemudian bantuan sembako untuk bulan Oktober, November, dan Desember, kemudian bantuan PKH tahap 4 itu akan disalurkan atau dicairkan secara bersamaan ini melalui PT POS. Jadi untuk bantuan PKH dan sembako itu tidak melalui Bank Himbara. Jadi pusat dalam hal ini Kementerian Sosial itu bekerjasama dengan PT POS dalam proses penyalurannya. Nah, untuk waktunya ini untuk beberapa daerah ini sudah melakukan pencairan bantuan BLT BBM, bantuan sembako, dan bantuan PKH sekaligus. Nah, ini bantuannya berupa uang tunai. Jadi kalau yang sembako bukan berupa barang, ya, jadi ini semuanya berupa uang tunai. Jadi para KPM itu pada tahap ini itu memang mendapatkan bantuannya cukup besar, ya, 300.000 untuk BLT BBM, kemudian bantuan sembako itu sebesar 600.000, berarti 900.000, kemudian ditambah dengan bantuan PKH-nya itu tergantung jumlah kategorinya. Misalkan mempunyai anak SMA 1 berarti Rp500.000. Nah, 500 ditambah 900 berarti total yang didapat itu Rp1.400.000. Nah, ini memang cukup besar. Nah, kemudian prosesnya seperti apa penyalurannya? Kalau di daerah kami itu penyalurannya itu nanti dilaksanakan di tiap desa. Jadi nanti PT POS itu kerjasama dengan pihak desa untuk meminjam tempatnya. Kemudian nanti para KPM itu akan diundang, itu ada undangan khusus dari PT POS yang mana di situ itu sudah tertera nama bantuan yang akan didapat, kemudian jumlah bantuan yang akan didapat juga. Jadi nanti para KPM itu sudah bisa menghitung jumlah bantuannya yang akan didapat itu berapa. Nah, nanti setelah dapat undangan itu, nanti KPM akan mendatangi tempat penyaluran. Kalau di tempat kami itu di Balai Desa, ya, nanti datang ke situ. Di situ ada petugas dari POS yang akan menyalurkan bantuannya. Nah, kemudian persyaratan yang dibawa itu apa saja? Yang pertama itu ada KTP asli si penerima. Ya, jadi jangan lupa nanti KTP-nya dibawa yang asli, kemudian undangannya juga jangan lupa dibawa. Kemudian kalau misalkan wakil ini gimana? Nah, kalau wakil ini harus membawa KTP dua-duanya. Jadi KTP-nya wakil yang diwakilkan. Kemudian jangan lupa membawa kakak, dan yang wakil itu harus satu kakak, tidak boleh yang beda kakak. Seperti itu. Nah, ini harus dipahami semuanya terkait dengan aturan main, kemudian proses pencairannya. Jadi saya ulangi lagi, untuk bantuan kali ini, bantuan BLT BBM, bantuan sembako, kemudian bantuan PKH itu akan dicairkan sekaligus melalui PT POS. Nah, nanti PT POS itu akan bekerja sama dengan pihak desa untuk penyalurannya di setiap desa masing-masing, atau mungkin desa yang berdekatan dengan kantor pos cabang itu bisa saja nanti ngambilnya di kantor pos, seperti itu. Nah, perlu saya sampaikan, jadi nanti jangan ada yang salah paham terkait dengan penyaluran bantuan ini. Jadi memang seperti kita ketahui bersama, ada memang KPM yang tidak mendapatkan bantuan sembako misalkan. Ada yang tidak mendapatkan bantuan BLT BBM misalkan. Jadi
besok itu ada yang dapat tiga-tiganya sekaligus, ada yang misalkan cuma dapat sembako dan PKH-nya saja, ada yang juga hanya dapat PKH-nya saja. Jadi ini sesuai dengan data di pusat, jadi tidak semuanya tiga-tiganya dapat. Jadi memang ada yang dapat cuma satu bantuan, misalkan BLT BBM saja, kemudian ada yang cuma dapat 2 bantuan, atau bahkan ada yang langsung dapat tiga-tiganya saja. Ini tergantung dengan data yang dikeluarkan oleh pusat. Ini jangan sampai salah paham, nanti misalkan ini kok saya tidak dapat tiga-tiganya dan lain-lain. Nah, ini sudah datanya sudah dari pusat semuanya. Jadi kami hanya memantau, hanya memonitoring penyaluran tersebut. Jadi silakan ketika Bapak Ibu semuanya masih mengalami kebingungan dan lain-lain terkait dengan persyaratan, misalkan KTP-nya hilang atau gimana, nanti silakan untuk bisa segera ditanyakan ke pendamping PKH-nya atau ke pihak-pihak terkait, misalkan PT Pos dan lain-lain. Nah, pesan kami selaku pendamping PKH, kami mengharapkan setelah nanti bantuannya didapat oleh Bapak Ibu semuanya, pertama silahkan kalau misalkan bantuan PKH itu harus digunakan untuk keperluan anak sekolah, misalkan kategorinya PKH-nya adalah anak sekolah. Kemudian kalau lansia itu bisa untuk membeli susu dan yang lain-lain. Kemudian untuk balita juga sama, nanti untuk membeli kebutuhan yang bisa menunjang gizinya, ya. Itu kemudian tidak boleh misalkan untuk membeli rokok, untuk membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi silahkan pergunakan bantuannya Bapak Ibu semuanya itu untuk memang kebutuhan yang sesuai yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya. Selamat kepada Bapak Ibu semuanya, karena untuk bulan ini itu bantuannya yang didapatkan itu cukup besar. Semoga bermanfaat, semoga berkah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.